Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti biasa sahabat, para pemburu ijazah palsu hari ini kembali berulah. Dia mendatangi Komnas HAM tetapi tidak membawa bukti sama sekali, hanya membawa cerita-cerita kosong sebagaimana narasi yang selama ini sudah berkali-kali dia putar di media. Dan yang lebih absurd lagi, Roy Panci tampil dengan seragam SMA. Entah isyarat apa yang dia bawa, tetapi bagi saya ini hanya sekedar mencari sensasi. Sebab klaim besar dengan gaya teatrikal, tapi nihil data, ini tidak memberikan dampak sama sekali dengan apa yang dia lagi perjuangkan. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat cuplikan kelakuannya di dalam video tersebut ini. Jadi tampak bahwa mereka memang semakin kewalahan sahabat ya, mencari perlindungan ke lembaga-lembaga. Sesungguhnya kalau kita melihat dari pergerakan mereka, hanya betul-betul berupaya membangun narasi ke publik bahwa mereka betul-betul dikriminalisasi, hak asasinya dilanggar. Sehingga hari ini narasi politik itu yang justru kemudian muncul lagi ke permukaan dengan datang ke Komnas HAM. Padahal seharusnya yang mereka lakukan adalah membawa ijazah atau data yang menurut mereka asli ke Barisrim, serahkan ke ahli dokumen dan biarkan hasil diuji forensik. Biarlah uji forensik yang bicara. Komnas HAM kita tahu bukan tempat untuk menguji kertas tinta atau cap ijazah. Mereka mengurusi pelanggaran hak asasi manusia, bukan mengaudit kelulusan orang. Datang ke sana sambil bawa narasi lama, ibarat mengadu soal skor pertandingan sepak bola di tukang servis HP. Ini kan salah alamat total sesungguhnya. Terima kasih. Jadi Pak ya, bukan sombong ya, bukan sombong, tapi ini semua data-data itu tidak akan pernah terekspos oleh publik. Ya, Badan Intelijen Netizen. Ibarat pengesahan korupsi tidak ada, nilai tanpa tanda tangan, tanpa stempel, terus pentahan papan muncul, belum lagi kita analisa secara forensik. Ini semua data ini ya akibat memang kecerdasan publik. Kecerdasan publik yang menuntut agar ya tadi kalau dibilang kenapa Jokowi ya kalau ada kejanggalan lain tentang pejabat lain ya akan kami kupas juga. Berarti di sini misalnya Wapres sekarang punya ijazah lain. Kalau itu saya apa saya pakai Oh, ya kan? Itu juga akan kita riset setelah ini, jadi dan yang lain-lain ya, jadi nggak ada orientasi harus keluarga Jokowi. Ya memang Joko Widodo lah yang dipertanyakan oleh publik, dimulai dipertanyakan oleh Bambang Tri dan Gus Dur. Ya, jadi kita berterima kasih juga dengan keberanian dan kenekatan Bambang Tri dan Gus Dur yang membuat publik tersadarkan tersetak dari hidupnya. Kok nekat ya? Saya juga berbicara dengan beberapa partai ya, orang partai, mereka juga nggak nyangka kok nekat itu mencalonkan diri, kok bisa pakai ijazah palsu. Mereka juga, bagi mereka itu di luar dugaan ya, gitu ya. Tapi saya mau menambahkan ya, jadi kita ini kan sudah matiin aja dong. ya ini kan sudah dalam 2 minggu ini sudah ke komisi-komisi ya, pertama kepada Ombudsman ya, kemudian ke Kompolnas, Komisi Polisi Nasional, dan sekarang ke Komnas HAM. Dan kita pada minggu ini juga kita akan ke DPR ya, Komisi 3 dan Komisi 1. Dan untuk diketahui oleh khalayak semua, rakyat semua, ini sudah terjadi 3 kali nih ya. Kami sudah bersurat 2 kali ke Ombudsman, 2 kali ke Kompolnas, 2 kali, dan ke Komnas HAM 2 kali. Dan semua jawabannya itu suratnya tidak ada. Jadi kami khawatir ada soksa di sini ya, karena sudah 3 kali ini terjadi. Di Ombudsman
Ombudsman juga sampai dicari-cari suratnya, mereka berdalih tidak ada surat dua-duanya, pada kami sudah ada tanda terimanya secara jelas. Ya, kemudian Kompolnas juga demikian, sampai kami dicari-cari. Ya, kemudian di sini juga tadi petugas mengatakan bahwa surat kami, 2 surat itu tidak ada. Maka ini kan aneh sekali ya. Dikirim lewat apa? Dikirim ke sini ada tanda terimanya. Ada tanda terimanya. Suratnya sudah 2 kali ditulis tanggal 15 Juli dan tanggal 4 Agustus. Ada stempelnya, tanda terimanya. Artinya sudah ada surat itu, tapi dinyatakan tidak ada. Jadi ini sama persis dengan kejadian di komisi ini, ada stempelnya ya. Ada stempelnya nih, tanda terima, udah jelas ada stempelnya tanda terima. Coba kamera ya. Ya. Ada tanda terimanya ada, dan kata petugasnya suratnya tidak ada. Itu sama persis dengan ketika kami di Ombudsman dan Kompolnas itu sampai ditunggu, kami tunggu 1 jam. Tapi alhamdulillah pada saat di Komnas HAM dan di Kompolnas kami diterima oleh para komisioner sana lengkapnya. Bahkan di Kompolnas sampai 2 kali ya untuk di sana. Ini saya juga mengharapkan seperti dengan teman-teman, ya sudah kita datangi saja Komnas HAM. Karena kalau dihitung dari sejak pertama kami mengajukan kriminalisasi kami ini sudah terhitung 3 kali kami ke Komnas HAM ya, tapi nggak ada respon sama sekali juga. Komisioner juga tampaknya belum ingin bertemu dengan kami. Padahal ingin saya tegaskan sekali lagi, komisi-komisi ini dibentuk sebagai sebuah badan independen untuk mengurus rakyat. Tupoksinya itu adalah untuk mengawasi pekerjaan dari lembaga-lembaga pemerintah. Nah, sehingga sekali lagi asumsi yang bisa saya berikan bahwa mereka tidak dalam posisi berjuang untuk membuktikan soal tuduhannya ke Pak Jokowi, tapi lebih pada bagaimana menggaungkan isu ini supaya terus-menerus di blow up ke publik dengan narasi sampai yang sama, cuma diulang terus-menerus. Dan itu adalah salah satu teori propaganda. Agar apa? Agar informasi yang dia semburkan itu melekat di otak kecil masyarakat, lalu kemudian masyarakat yang mendengarnya menganggap itu sebuah kebenaran, dan kemudian mereka betul-betul merasa ragu dengan ijazah Pak Jokowi. Sayangnya hal itu tidak terpengaruh. Kenapa? Karena hasil survei terakhir ini dari LSI DDJA itu 73% percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu tidak palsu, alias masyarakat percaya bahwa ijazah Pak Jokowi asli, dan itu jumlahnya tidak main-main, sejumlah 70% lebih, sahabat. Nah, artinya glorifikasi yang mereka lakukan selama ini gagal total. Kalau kita lihat dari sisi bagaimana masyarakat sebagai objek yang menjadi sasaran dari narasi-narasi yang selama ini mereka semburkan. Oleh karenanya apa yang mereka sampaikan ke Komnas HAM itu hanyalah narasi liar ya, yang selalu diputar seratusan kali, bahkan mungkin sudah ribuan kali di podcast, di YouTube, dan bahkan di media-media televisi nasional. Itu terus yang diulang-ulang, dan sahabat-sahabat bisa menyaksikan bagaimana videonya tadi itu. Tidak ada dokumen pembanding sama sekali. Kalaupun ada dokumen yang dibawa, yaitu dokumen abal-abal yang hanya dicaplok dari medsos. Oleh karena itu bagi saya, mereka yang dia pertontonkan ini hanyalah tuduhan barbar. Menuduh palsu ini, pembohong itu, tanpa ada dasar verifikasi. Dan di dunia hukum, itu disebut opini kosong. Dan opini kosong tidak akan pernah mengalahkan yang namanya fakta resmi. Dan yang paling memalukan lagi, ketika dia tampil di sana dengan memakai seragam SMA, jelas ini adalah bukan upaya yang serius mencari keadilan. Itu hanya gimmick sebenarnya, sebuah strategi untuk cari perhatian supaya kamera media fokus ke kostum daripada menanyakan soal bukti. Orang yang yakin pada buktinya, saya yakin tidak butuh kostum, tidak butuh drama, karena buktinya sendiri sudah cukup bicara. Tetapi oleh mereka karena itu tidak ada, maka dia berupaya membuat gimmick terus sehingga menjadi perhatian media. Dan ironisnya ya, saya juga tidak ngerti gimana kehidupan keluarga mereka ini, kok tidak merasa malu ya dengan tampilan suaminya atau orang tuanya yang seperti Panci. Ngaku-ngaku dikriminalisasi, pergi melapor ke Komnas HAM, ke Kompolnas, seolah-olah bahwa betul-betul hak asasinya dilanggar. Padahal yang terjadi adalah mereka ini dilaporkan karena diduga melakukan fitnah dan pencemaran nama baik.
Itu namanya proses hukum normal, konsekuensi dari ucapan dan tuduhan yang mereka sebarkan. Dan kalau mereka punya bukti yang sah, justru proses hukum ini adalah merupakan panggung pembuktian, bukan sesuatu yang harus dihindari. Dengan teriak kriminalisasi tanpa bukti, itu kan sama saja mengaku takut menghadapi pengadilan. Oleh karena itu, kalau kita melihat lebih dalam lagi, ini polanya jelas. Jadi bolak-balik ke lembaga-lembaga publik, bikin ramah, lempar tuduhan besar, tapi selalu menghindar dari proses pembuktian teknis di laboratorium atau di pengadilan. Itu bukan strategi mencari kebenaran namanya, ini strategi menggiring opini publik yang selalu saya sampaikan tadi, bahwa sambil menutupi kekosongan bukti, jadi opini publik yang diusahakan terus, karena memang targetnya itu masyarakat ragu dengan Pak Jokowi, dengan ijazah Pak Jokowi. Jadi kesimpulannya bahwa kunjungan mereka ke Komnas HAM hari ini sekali lagi bukan langkah hukum yang substantif, melainkan hanya manuver politik di media. Karena apa? Karena tidak ada bukti baru sama sekali yang dia bawa. Tidak ada dokumen yang sah. Hanya pengulangan narasi lama yang sudah terbantahkan lewat hasil uji forensik Barreskrim maupun diskusi-diskusi dengan para pendukung Pak Jokowi. Hak asasi manusia yang mereka bicarakan hanyalah kedok untuk mengemas tuduhan tanpa dasar menjadi seolah-olah perjuangan moral. Karena kalau memang yakin ijazah itu palsu, buktikan di meja laboratorium forensik atau di pengadilan. Jangan jadikan lembaga negara seperti Komnas HAM ini menjadi panggung sandiwara politik, dan jangan harap gimmick seragam SMA-mu itu bisa mengalahkan fakta resmi. Karena pada akhirnya hukum tidak tunduk pada kostum dan drama, ia tunduk pada bukti yang konkret. Oleh karenanya, apapun yang kalian tampilkan, apapun yang kalian narasikan, saya yakin rakyat tidak percaya dengan kalian, karena betul-betul kalian ini adalah tukang ngibul, tukang drama, tukang narasi penyebar hoaks, yang targetmu kita sudah tahu bahwa hanya sekedar mau mempermalukan Presiden Jokowi dan seluruh kerabatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.